Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film dan hari ini gue ada film horor yang berasal dari Indonesia lagi. Tapi kali ini adalah 5 film horor Indonesia terbaru di tahun 2021. Yap, sebelumnya gue pernah bawain 5 film horor Indonesia yang bisa buat kalian merinding saat nonton film-filmnya. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang sudah gue taruh di kolom description. Oke, gak usah panjang lebar, seperti biasa buat kalian yang memang baru datang di channel ini atau juga belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian update terus film-film seputar dari Next. Oke, berikut list 5 film horor Indonesia terbaru di 2021. Film pertama ini dibuka dengan film horor yang mencoba untuk membuat sequel tapi dengan cerita yang berbeda. Film ini berjudul The Secret to Mystery of Villa 666. Menceritakan tentang Nina, Cherry, Winnie, dan Wulan. Mereka merupakan sahabat lama yang telah sukses berkarir dalam bidang masing-masing. Mereka berempat akhirnya dapat bertemu dan berkumpul kembali saat Nina berkesempatan pulang ke Indonesia. Dengan waktu libur yang hanya tersedia 1 pekan, Nina pun mengajak ketiga sahabatnya untuk menginap di villa milik keluarganya itu. Sebuah kebetulan karena villa tersebut menyimpan kenangan atas tragedi yang dialami oleh pemiliknya yang lama, serta kisah masa lalu dari keempat sahabat tersebut. Mereka berempat mengalami sejumlah kejadian aneh sejak hari pertama menempati villa bernomor 666 itu. Film yang satu ini mencoba menggabungkan 2 unsur genre dalam satu film dan gue sangat menghargai usaha itu. Menggabungkan antara genre horor supernatural dengan psychological thriller, tetapi sayangnya di kedua genre tersebut sangat tidak berhasil. Salah satu kelemahan yang gue sering lihat di beberapa film horor Indonesia adalah kejanggalan yang bisa kita temui di beberapa scene. Bahkan dalam film ini banyak scene yang tidak penting seakan-akan hanya dimasukkan untuk memperpanjang durasi filmnya. Selain dari storyline yang mengganjal tersebut, akting para pemain juga terlihat tidak meyakinkan dan tidak cukup menggiring gua sebagai penonton untuk merasa tegang ataupun penasaran. Bisa dibilang tidak berhasil membawa penonton ke dalam ceritanya itu. Film The Secret to Mystery of Villa 666 ini disutradarai oleh Bambang Drias dan dibintangi oleh Dara Rizky Ruhiana, Laura Teux, Alia Faiza, Meta Permadi, Velove Meyer, Egy Fedli, Al Ghazali, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 5 Maret 2021 dengan dirated dewasa. Film horor terbaru kedua ini merupakan film horor yang bukan sekedar mengedepankan jump scare, tapi juga menyajikan cerita dan drama yang sangat kuat. Film ini berjudul Kuyang The Movie. Menceritakan tentang Adi adalah dokter PNS yang baru saja ditugaskan di sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Dia datang bersama istrinya yaitu Reni yang tengah hamil 7 bulan. Belum ada beberapa jam menempati rumah dinas, Reni sudah melihat penampakan seorang anak laki-laki misterius. Terjadi juga sebuah insiden yang mengakibatkan salah satu patung jurong di kamar pecah. Pak Menteng, petugas puskesdes yang mendampingi Adi, memberitahu agar jurong tersebut merupakan penolak bala. Dia menyarankan agar Adi memasang patung jurong lain sebagai pengganti yang rusak. Adi pun menolak dengan alasan dia tidak percaya dengan tahayul. Nah, hantu yang diangkat di film ini sebenarnya udah gak asing. Gue juga sering denger tentang Kuyang, tapi yang diangkat di film mungkin baru sedikit. Film ini mencoba memberikan sedikit cerita yang berbeda dengan hantu yang mungkin udah gak familiar ini. Tapi lagi dan lagi gue agak kurang serg dengan storyline-nya. Bisa dibilang buruk, mungkin iya. Ya, not bad lah. Penggunaan efek CGI-nya juga sangat mengganggu. Gue nggak tahu kenapa, apa kalau budget atau apa. Selain dari beberapa kekurangan itu semua, di sisi lain, film ini sebenarnya memiliki modal karakter yang cukup kuat. Akting para bintang utamanya juga bisa dibilang di atas rata-rata, termasuk chemistry antara Eri Dwi Andika dan Zora Vidyanata, serta kekrepian pemeran sosok Mayang. Film Kuyang The Movie ini disutradarai oleh Sony Gumelar dan dibintangi oleh Eri Dwi Andika, Zora Vidyanata, Aneze Koto, Syamsul Adnan, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 20 Mei 2021 dengan dirated dewasa. Film ketiga ini diisi dengan film yang mengambil mitos dari Kabupaten Zenopoto, Provinsi Sulawesi Selatan tentang seorang nenek baik hati yang menyanyikan lagu pengantar tidur kepada anak dan cucunya. Film ini berjudul Detong Misteri Ayunan Nenek.
Cerita dimulai ketika seorang dokter bernama Zaldi dan keluarga kecilnya tiba di sebuah desa terpencil di Bukit Toeng, Kabupaten Jenempoto, Sulawesi Selatan. Zaldi ini ditugaskan sebagai menteri di desa tersebut dan harus mengajak istrinya yaitu Hanum dan Rania, anaknya yang masih berusia 5 tahun. Namun kedatangan Zaldi sekeluarga tidak disambut baik makhluk halus menunggu di sana. Teror sinetron misterius menyelimuti hari-hari Zaldi selama tinggal di Bukit Toeng. Sebenarnya tidak ada yang baru di film ini. Hampir sama dengan film-film horor sejenis dan malah untuk ceritanya sendiri bisa dibilang cukup klise. Jumpscare mungkin andalan untuk film horor dan film ini mencoba untuk meminimalisir itu tetapi malah kewalahan. Banyak jumpscare yang bisa membuat telinga penonton sakit. Tapi selain itu film ini juga diisi dengan bintang yang aktingnya bisa dibilang bagus lah. Nah, gue berharap film-film horor Indonesia lebih meyakinkan ke depannya. Gue belum mendapatkan pengganti dari film Pengabdi Setan dan menurut gue itu masih yang terbaik versi gue sendiri. Film Datung Misteri Ayunan Nenek ini disutradarai oleh Bayu Pamungkas dan dibintangi oleh Kartika Waode, Shin Hashim, Resya Nafisa, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 11 Februari 2021 dengan rated dewasa. Film horor Indonesia keempat ini diisi dengan film yang mencoba menggabungkan dua genre, yaitu komedi dan horor. Film ini berjudul Bisikan Arwah Mantan. Bisikan Arwah Mantan ini menceritakan tentang pasangan suami istri yaitu Vicky Prasetyo dan Angel Elga yang sedang merintis usaha rumah produksi Kudeta Production. Untuk proyek pertama produksi yang didirikan mereka, Vicky harus membuat film baru yang dikejar deadline. Jika proyek filmnya gagal, dia akan kehilangan investor yang sebelumnya telah menjanjikan kerjasama dengannya. Vicky kemudian membuka casting untuk filmnya yang diikuti oleh Siska, salah satu talent yang memiliki bakat acting. Namun Siska menggunakan pesona dan kecantikannya untuk mendekati Vicky dengan maksud tersembunyi. Ternyata dia ingin balas dendam atas kematian tragis kakak perempuan akibat depresi berat setelah ditinggal oleh Vicky. Dia diam-diam menyiapkan rencana jahat agar Vicky merasakan penderitaan yang sama seperti almarhum kakaknya itu. Jujur, dari jajaran pemainnya tidak ada yang menarik gue untuk nonton film ini sebenarnya. Cuman sedikit penasaran mengenai cerita dari film Bisikan Arwah Mantan ini. Oke lah, ceritanya memang mudah untuk diikuti. Cuman acting Vicky sendiri di mana saat serius itu tidak dapat sama sekali. Tapi untuk urusan komedinya, gue acungin jempol buat dia. Buat kalian yang lagi nyari film horor yang mengandung tawa, gue sangat rekomendasi film yang satu ini. Walaupun jajaran pemainnya kurang menarik, tapi kalian bakal dibawa ngakak dengan penampilan para pemainnya sendiri. Dan khusus kalian yang punya banyak mantan, siap-siap aja dibisikin arwah. Film Bisikan Arwah Mantan ini disutradarai oleh Henny Mustafa dan dibintangi oleh Vicky Prasetyo, Angel Elga, Natisha Fauzia, Nia Saki, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 18 Maret 2021 dengan rated dewasa. Film yang terakhir ini diisi dengan film yang memberikan judul yang sangat menjanjikan. Itu menurut gue sendiri. Film ini berjudul Villa Angker Lembang. Menceritakan tentang Kemal, pemilik perusahaan pialang saham dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Dia dan istrinya yang bernama Citra berencana membangun sebuah bisnis resort di atas lahan kosong di kota Lembang. Kemal pergi ke perkampungan di sekitar lahannya dan bertemu Sujiwo, penjaga dari villa itu. Sujiwo menawarkan sebuah resort tua dengan beberapa villa dan lahan yang luas di dalamnya yang sudah ditinggalkan pemiliknya ke luar negeri. Kemal memutuskan untuk membeli villa-villa tersebut dan berniat merenovasinya. Kemal, Citra beserta Satria, anaknya, dan Nadine adik iparnya pergi ke resort tersebut untuk liburan akhir pekan. Kemal menyadari bahwa villa-villa itu sepertinya berhantu. Kalau dilihat dari judulnya sih, gue yakin ini film bakalan menyuguhkan cerita yang bagus dan ketegangan yang natural. Tapi gue sedikit nyesel saat menonton film ini. Ceritanya itu nggak tahu mau diarah kemana. Acting dari pemainnya juga tidak bisa menutupi cerita yang kurang itu. Tapi alasan gue rekomendasi film ini mungkin yang pertama termasuk film baru di tahun 2021. Dan yang terpenting dari judulnya ini menurut gue udah menjanjikan. So buat kalian yang memang penasaran, boleh kok nonton film yang satu ini. Film Villa Angker Lembang ini disutradarai oleh Samir Syekh dan dibintangi oleh Ilyas Bach, Diana Di, Toto Sugriwo, Gracia Marsilia, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 April 2021 dengan rated remaja.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film horor Indonesia terbaru di tahun 2021. Dari berbeda judul itu, gue sangat rekomendasi banget buat kalian yang memang harus nonton filmnya. Nah, seperti biasa buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gue kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next